Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah." Di lubang tersebut, kalau bahasa Arab disebut dengan kawwah ya, kawwah. Di lubang tersebut atau mishkat atau kawwah ya, diletakkanlah misbah, sebuah lampu. Al-misbahu fi zujajah. Lampu tersebut berada dalam suatu kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Yang kaca tersebut seperti bintang yang bersinar dengan terang ya. Bintang yang bercahaya. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Yang lampu tersebut dinyalakan dengan minyak zaitun yang berasal dari pohon yang penuh berkah. Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, yang di mana pohon zaitun tersebut tidak di timur dan juga tidak di barat ya. Maksudnya yaitu pohon zaitun tersebut senantiasa terkena cahaya matahari. Di pagi hari terkena cahaya matahari, kemudian di siang hari terkena cahaya matahari, sampai menjelang maghrib dia masih terkena cahaya matahari, sehingga posisi pohon zaitun tersebut berada di tengah-tengah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Hampir-hampir minyak dari pohon tersebut hampir-hampir menerangi walaupun tidak terkena api. Ya, karena saking beningnya atau saking mengkilatnya minyak tersebut, seakan-akan dia ingin mengeluarkan cahaya meskipun tidak terkena api. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, cahaya lampu di atas cahaya minyak tersebut, atau di atas cahaya yang bertumpuk-tumpuk, ada cahaya lampu, ada cahaya minyak, ada cahaya kaca, ya, ada cahaya kawwah, yaitu cahaya yang ada di mishkat tersebut, ya. Yahdillahu li nurihi may yasha, dan Allah memberi petunjuk dengan cahayanya kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, Allah membimbing siapa yang Allah kehendaki menuju cahayanya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu perumpamaan yang banyak dalam Al-Qur'an. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Kata Allah, demikianlah kami buat perumpamaan amsal bagi manusia. Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali ilal alimun, orang-orang yang berilmu. Ketika Allah membuat perumpamaan, kita berusaha untuk memahami makna-makna tersebut, karena di balik perumpamaan tersebut ada kandungan-kandungan makna yang luar biasa. Saya akan menjelaskan secara sederhana tentang maksud ayat ini, baru kemudian kita akan bahas yang berkaitan dengan cahaya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Yakadu zaituha yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur yahdillahu li nurihi may yasha wa yadribullahu al-amsal lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim.
Baik, kita mulai dari dari awal. Kata Allah, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah cahaya, ya. Cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah. Kamishkat. Mishkat tadi saya sudah bilang, mishkat itu seperti misalnya ada dinding, ya, ada dinding rumah, ya. Kemudian di sini ada jendela, ya. Jendela kan kebuka nih. Ini jendela. Kebuka keluar untuk lihat di luar. Ya, ada juga dibuat semacam ini apa namanya? Bolongan, ya. Dalam dinding, ya. Ya, bolongan dalam dinding, ya. Nah, ini disebut dengan kawwah kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-kawwah. Al-kawwah. Dia bukan jendela. Bukan jendela. Tetapi bolongan untuk taruh lampu. Untuk taruh lampu. Ya, ini. Lampu taruh di sini. Di sinilah taruh lampu di kuwah ini, disebut dengan ini namanya mishkah. Dalam bahasa Arab namanya mishkat. Makanya kata Allah, "Mathalu nurihi kamishkatin." Perumpamaan cahaya Allah seperti mishkah. Fiha misbah, dalamnya ada lampu, ya. Ya, dalamnya ada lampu. Jangan hitam, warna biru. Sini ada lampu. Ya. Ada lampu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-misbahu fi zujajah." Ternyata lampu tersebut dia berada dalam kaca, ya. Kita tahu biasanya namanya kita lampu pelita, ya. Ada lampunya, kemudian dalamnya dikasih apa? Kaca, ya. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Kata Allah, kaca tersebut sendiri dia seperti bintang yang bercahaya. Jadi kacanya tersebut bersih, tidak ada hitam-hitamnya, tidak ada kotorannya, bersih sehingga benar-benar cahaya kacanya tersebut sendiri sudah berkilat seperti bintang yang memiliki cahaya. Duri itu bintang yang memiliki cahaya. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Yang lampu tersebut dinyalakan dengan ya bahan bakar lampu tersebut, ya. Lampu atau pelita tersebut adalah, ya, pohon zaitun yang berkah. Pohon zaitun yang berkah. Yang posisinya tidak di timur dan tidak di barat. Apa maksudnya? Maksudnya kata para ahli tafsir, pohon zaitun yang Allah maksudkan dalam ayat ini, pohon zaitun yang letaknya tidak di sembarang tempat tapi di tengah-tengah sehingga dia senantiasa terkena matahari. Maksudnya ini adalah senantiasa terkena matahari. Yang kata mereka bahwasanya minyak yang keluar dari pohon zaitun yang modelnya seperti ini, minyaknya sangat jernih, sangat baik, yang bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Jadi minyaknya menjadi minyak spesial karena pohonnya tidak timur, tidak di barat, tengah-tengah, posisi yang bagus untuk mengeluarkan minyak zaitun yang terbaik. Makanya ketika itu Allah mengatakan yakadu zaituha, hampir-hampir minyaknya bercahaya, ya. Hampir-hampir minyak tersebut bercahaya meski tidak terkena api. Kenapa? Karena saking mengkilatnya, saking bersihnya dan mengkilatnya. Ya. Tapi dia tidak menyala. Walau dalam tamsashu nar, meskipun tidak terkena api, dia sendiri sudah bisa menyala. Setelah itu Allah mengatakan, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ya. Cahaya di atas cahaya. Ada yang mengatakan cahaya di atas cahaya, maksudnya di sini adalah cahaya minyak, ya. Cahaya minyak atau cahaya miskat.
Miskat. Kemudian maksudnya apa namanya? Mohon maaf. Ini maksudnya di atas cahaya. Di atas cahaya. Cahaya ini maksudnya lampu, ya. Jadi cahaya lampu di atas cahaya minyak dan cahaya miskat. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki kepada cahaya Allah. Wa yadribullahu al-amsal lin-nas. Allah buat perumpamaan bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in. Allah mengerti atas segala sesuatu. Baik, apa perumpamaan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Perumpamaannya apa? Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah cahaya yang Allah berikan kepada hati seorang muslim, hati seorang mukmin. Ini maksud daripada perumpamaan ini. Saya jelaskan sekarang, ya. Kata Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya bagi langit dan bumi. Ya, bagi alam semesta, bagi angkasa luar, bagi bumi dengan segalanya. Yang memberikan sumber cahaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mathalun nurihi, perumpamaan cahaya Allah itu cahaya keimanan. Ya, yaitu cahaya keimanan. Cahaya keimanan. Kamishkatin. Mishkat ini sebenarnya mengatakan maksudnya seperti hati seorang mukmin. Ini contoh cahaya keimanan pada dada seorang mukmin seperti apa? Mishkat ini adalah hati seorang mukmin. Ya. Kita kembali kepada ayat ini. Kata Allah, "Matsalun nurihi", perumpamaan cahaya Allah, kamishkat, seperti hati mishkat seperti tadi nih. Mishkat seperti hati seorang mukmin yang kokoh, ada tempatnya yang kokoh, yang siap menerima cahaya. Yang siap menerima cahaya seperti mishkat. Fiha misbah, di dalam mishkat tersebut ada lampu. Inilah lampu keimanan. Ini lampu keimanan. Al-misbahu fi zujajah. Yang lampu keimanan tersebut, misalnya ini lampu, kalau ini pelita, ya. Maka dia tersimpan di dalam kaca, ya. Sebagaimana kita tahu, lampu nanti di luarnya ini lampu, ada kacanya. Lampu tersebut dalam kaca, ya. Nah, kaca tersebut kaca spesial, kata Allah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Yang kaca tersebut seperti ini kaca, seperti bintang yang bercahaya. Bercahaya. Ya, jadi lampu ada kaca, terus lampu tersebut dari zaitun. Jadi minyaknya minyak zaitun. Minyak zaitun. Yang minyak zaitun tersebut juga spesial, tadi sudah kita jelaskan, berasal dari pohon yang spesial. Yang minyak zaitun ini sendiri hampir bercahaya. Hampir bercahaya. Ya, setelah itu Allah mengatakan, meskipun tidak terkena api, dia sendiri hampir bercahaya, tapi dia terkena api dan menyalakan api tersebut. Jadi di sini Allah sebutkan ada 3 sumber cahaya. Perhatikan di sini, di luarnya mishkat. Inilah mishkat. Ya, mishkat tadi. Mishkat, ya. Dari sini kita tahu ada beberapa cahaya. Pertama cahaya lampu. Ini cahaya pertama, cahaya lampu. Nur, ala nur, ada cahaya kaca. Kemudian ada cahaya minyak zaitun. Kemudian cahaya mishkat. Jadi berkumpullah cahaya, yang cahaya tersebut akan nampak di mishkat tersebut, yang merupakan hati seorang beriman. Hati seorang beriman. Ya, dari sini seorang kalau ingin hatinya bercahaya, maka dia harus bersihkan kacanya, dia harus bersihkan mishkatnya, kemudian minyak zaitunnya harus spesial sehingga cahayanya benar-benar baik, sehingga bisa memberi penerangan. Ini maksud dari ayat ini, bahwasanya ada di antara hamba-hamba Allah yang Allah berikan cahaya kepada hatinya, dan ada di antara hamba-hamba Allah yang Allah tidak berikan cahaya kepada hatinya. Makanya pada ayat ini Allah mengatakan, yahdillahu linurihi may yasha. Allah berikan cahaya, menunjukkan hambanya kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala, hambanya yang Allah kehendaki, ya.
Ada orang-orang diberi petunjuk sehingga dia bisa mendapatkan cahaya Allah bisa masuk dalam hatinya. Sementara ada orang-orang lain setelah itu Allah bicara tentang ayat yang lain, Allah mengatakan wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur, dan siapa yang Allah tidak berikan baginya cahaya maka tidak ada cahaya baginya. Baik. Inilah perumpamaan sederhana yang dijelaskan oleh para ahli tafsir tentang ayat ini ya, yang menunjukkan bahwasanya kita bersyukur kalau dalam dada kita ada cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita bersihkan kacanya ya, agar siap menerima cahaya Allah sehingga cahaya Allah bisa semakin bersinar ya. Kemudian minyak zaitunnya juga harus baik ya. Kemudian juga kawah hati kita pun harus kita bersihkan ya. Taib tolong dihapus. Taib, sekarang kita berbicara tentang Allahu Nur. Allahu Nur. Allah adalah cahaya. Secara umum dua pembahasan yang kita bahas. Pertama, ya, Allah memiliki sifat cahaya. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Karena sifat cahaya Allah diingkari oleh sebagian ahlul bid'ah. Kemudian Allah ya menciptakan cahaya. Cahaya. Baik. Adapun Allah memiliki sifat cahaya, maka datang dalam banyak dalil ya, seperti dalil-dalilnya ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sedang kita bahas, Allahu nurus samawati wal ardh. Ya. Allah adalah cahaya langit dan bumi ya. Allah cahaya. Langit dan bumi ya. Kata para ulama, ya, Allah sendiri cahaya dan Allah memberikan cahaya bagi langit dan bumi. Contohnya lagi ini dalam Al-Qur'an. Contohnya lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Bi nuri rabbiha ya. Bumi bercahaya dengan cahaya Rabb-nya. Ini dalam surat Az-Zumar ya, dalam surat Az-Zumar. Adapun dalam hadis sangat banyak, di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijabuhu nur. Hijabuhu nur. Lau kasyafahu la ahraqat subhatu wajhihi mantaha ilaihi basarahu min khalqihi, dalam sahih Muslim. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, hijabuhu nur, hijab Allah adalah cahaya. Hijab Allah cahaya ya. Hijab Allah ini maksudnya makhluk ya. Ini bukan zat Allah. Hijab Allah ini adalah cahaya ciptaan Allah. Cahaya makhluk. Tapi setelah itu Allah berkata, lau kasyafahu, seandainya Allah buka cahayanya, buka hijabnya tersebut, la ahraqat, maka akan membakar. Apa yang akan membakar? Subhatu wajhihi, ini subhatu wajhihi. Subhatu maksudnya cahaya wajahnya. Cahaya wajah Allah. Cahaya wajah Allah. Mantaha ilaihi basarahu, semua min khalqihi. Jadi semua yang dilihat oleh pandangan Allah dari makhluknya akan semuanya terbakar kalau seandainya hijab Allah dibuka. Seandainya hijab Allah dibuka, maka semua yang dilihat oleh Allah akan terbakar dengan cahaya wajahnya. Ya, tentunya di dunia ini tidak ada yang mampu ya. Seperti tapi kalau di akhirat ya, maka seorang akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang di dunia tidak ada yang mampu untuk menahan cahaya wajah Allah. Seandainya Allah membuka hijabnya, maka semua akan terbakar dengan cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah zatnya adalah zat cahaya. Yang menunjukkan zat Allah adalah sifat cahaya ya. Dalilnya di antaranya ini, subhatu wajhi, yaitu cahaya wajah Allah. Kemudian juga dalam hadis
Rasulullah SAW berdoa, Allahumma as'aluka binuri wajhik. Aku mohon kepada Engkau, kepadamu dengan cahaya wajahmu. Dengan cahaya wajahmu, ya. Dalam sebagai riwayat, a'udzu binuri wajhik, berlindung dengan cahaya wajahmu. Tapi riwayatnya dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Adapun dinyatakan rijalnya sahih oleh Al-Haythami, yaitu as'aluka binuri wajhik, aku mohon dengan cahaya wajahmu. Ini menunjukkan zat Allah bercahaya. Kita tahu bahwasanya Allah zatnya bercahaya, ya. Zat Allah bercahaya, tapi tidak sama dengan cahaya makhluk. Tentu tidak sama. Ya, makanya di antara perbedaannya, lihat ini, lau kasyafahu, kalau Allah angkat hijabnya, la ahraqat subhatu wajhi, maka cahaya wajahnya akan menghancurkan, membakar seluruh yang Allah lihat. Ya, makanya cahaya Allah tidak sama dengan cahaya manusia. Adapun ketika Isra Mi'raj, kemudian Nabi ditanya, hal ra'aita rabbak? Apa kau melihat Tuhanmu? Kata Nabi, nurun anna arahu, ada cahaya, bagaimana aku menghalangi? Cahaya tersebut itu cahaya hijab, ya. Cahaya hijab ini yang kata Nabi SAW dalam hadisnya, nurun anna arahu, ya. Kata Nabi SAW, ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah? Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah? Ini maksudnya cahaya hijab. Ini maksudnya apa? Cahaya hijab. Hijab Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri adalah cahaya, Allah punya hijab cahaya, dan Allah menciptakan cahaya. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala zatnya cahaya, Allah memiliki hijab cahaya, dan Allah menciptakan cahaya ini. Maka kesimpulannya mungkin kita tulis ini, ya, kesimpulan Allah zatnya bercahaya, tidak sama dengan cahaya makhluk. Kemudian Allah hijab Allah adalah cahaya. Adalah cahaya. Kemudian Allah menciptakan cahaya. Allah menciptakan cahaya yang lain, cahaya-cahaya yang lain. Ini kesimpulan daripada yang kita sampaikan tentang sifat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ini tadi, Allah menciptakan cahaya yang lain. Ini yang kita bahas, Allah menciptakan cahaya-cahaya. Baik, cahaya-cahaya yang Allah ciptakan bisa kita klasifikasikan menjadi dua, ya. Pertama, cahaya-cahaya yang konkret, ya. Kemudian cahaya-cahaya yang abstrak. Kalau bahasa Arabnya al-ma'nawi, ya. An-nur al-ma'nawi atau al-anwar atau al-ma'nawi, nur al-ma'nawi. An-nur al-ma'nawi. Kalau ini an-nur al-hissi, benar-benar konkret, ya. Adapun cahaya-cahaya yang hakiki, ya, maka banyak tentunya, ya. Contoh seperti apa? Cahaya matahari, cahaya rembulan, Allah berfirman, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan matahari bersinar, Allah yang menjadikan matahari bersinar
wal qamara nura. Allah menjadikan bulan bercahaya. Ya. Ya. Bulan bercahaya ya. Kemudian juga dalam seperti juga cahaya bintang ya, cahaya bintang. Dan cahaya-cahaya lainnya, dan banyak sekali cahaya-cahaya lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur." Allah menciptakan kegelapan dan menciptakan cahaya. Allah menciptakan kegelapan dan cahaya ya. Jadi semua cahaya-cahaya yang ada di langit dan bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini cahaya-cahaya yang konkret. Semua yang kita lihat cahaya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang cahaya-cahaya abstrak yang maknawi. Ini juga banyak contohnya ya. Seperti di antaranya agama ya. Agama disebut cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Kata Allah Subhanahu dalam firman-Nya, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Wa ya'ballahu illa yutimma nurahu. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Walau karihal kafirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka hendak meredupkan cahaya Allah. Mereka hendak meredupkan cahaya Allah. Ini maksudnya apa? Agama Allah. Cahaya Allah maksudnya agama Allah. Allah menamakan agamanya dengan cahaya. Mereka hendak meredamkan cahaya Allah, yaitu agama Allah, bi afwahim, dengan ucapan-ucapan mereka. Wa ya'ballahu illa yutimma nurahu, tapi Allah tetap enggan dengan mereka. Allah ingin menyempurnakan agamanya walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir benci ya. Sebenarnya lama ketika membahas ayat ini mereka mengatakan orang kafir tidak punya hujah, mereka hanya ngomong. Bagaimana Allah menyamakan agamanya dengan cahaya matahari? Bagaimana omongan mereka bisa memadamkan cahaya matahari? Enggak mungkin. Begitu jauh ya antara cahaya matahari dengan mereka, dan mereka hanya ngomong-ngomong saja, tidak bakalan bisa meredamkan cahaya matahari. Yuriduna ayyutfi'una wallahi biafwahihim. Mereka ingin meredamkan agama Allah dengan mulut-mulut mereka, tidak bakalan mungkin. Kemudian wa ya'ballahu illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Allah tetap ingin menyempurnakan agamanya meskipun orang-orang kafir enggan. Contoh Al-Qur'an, Allah juga disebut juga dengan cahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Nuran mubina. Kami turunkan kepada kalian cahaya yang jelas, ya, cahaya yang menjelaskan. Kami turunkan bagi kalian cahaya, perhatikan cahaya ya, yang menjelaskan atau yang jelas ya. Ya, cahaya di sini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah Al-Qur'an, adalah Al-Qur'an. Demikian juga firman Allah misalnya Alif Lam Ra kitabun ya unzila ilaikum litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ya. Kitabun unzila ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ya. Kata dalam surat Ibrahim Allah mengatakan Al-Quran yang Allah turunkan kepada manusia ya,
kepada engkau litukhrijan nasa, agar engkau hai Muhammad mengeluarkan manusia minadz-dzulumati ila nuri biizni rabbihim, dari kegelapan menuju cahaya. Berarti kitab tersebut cahaya. Karena dengan Al-Qur'an sebagai cahaya engkau bisa membimbing manusia keluar dari kegelapan menuju kepada jalan yang terang benderang. Bahkan bukan cuma Al-Qur'an, bahkan misalnya Taurat, Injil juga Allah sebut dengan cahaya. Taurat, Injil, ya. Allah juga sebut dengan cahaya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Inna anzalna taurata fiha hudan wa nur, ya. Kami turunkan Taurat, padanya ada petunjuk dan padanya ada cahaya, ya. Jadi Taurat juga diberi nama dengan cahaya karena Taurat membimbing Bani Israel keluar dari kegelapan menuju jalan terang yang benderang. Tapi Taurat sekarang mengalami banyak perubahan dan distorsi. Ya, kemudian juga seperti dalam Injil, ya, Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, wa atainahul injil fi hudan wa nur. Kata Allah, wa atainahul injil fihi hudan wa nur. Dan kami berikan kepada Isa alaihissalam al-Injil, pada Injil tersebut ada petunjuk dan ada cahaya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi disebut dengan cahaya. Dengan cahaya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad ja'akum minallahi nurun wal kitabun mubin. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepada kalian dari Allah, kepada kalian dari Allah nur. Nur maksudnya apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah dan Al-Qur'an. Jadi telah datang kepada kalian nur, maksudnya Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam nur, dan kitabun mubin maksudnya Al-Qur'an. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menamakan Nabi dengan nur, Makanya Nabi memberi penerangan, ya. Wasirajan munira, kata Allah dalam ayat yang lain. Allah mensifati Nabi dengan sirajan munira, yaitu lampu yang bercahaya, yang menerangi. Maka Rasulullah SAW disebut dengan cahaya. Ini semua adalah makna-makna cahaya, tapi dia abstrak atau maknawi. Kemudian di antaranya yang sudah kita bahas tadi, ya, Allah menamakan iman dalam hati mukmin dengan cahaya. Ya. Tadi dalam surat surat An-Nur yang kita bahas di awal, kata Allah, "Mathalu nurihi kamishkat fiha misbah." Tadi yang sudah kita bahas di awal pengajian. Perumpamaan cahaya Allah seperti miskat, tadi kita sudah jelaskan, maksudnya ini cahaya iman. Cahaya iman. Contoh, demikian juga Allah menamakan salat dengan cahaya. Salat dinamakan cahaya. Disebut cahaya. Apa kata Rasulullah SAW? Was-salatu nurun. Salat adalah cahaya. Salat adalah cahaya. Saya lupa di antara cahaya yang konkret, ya, cahaya yang konkret yang benar-benar Allah ciptakan tadi disebutkan banyak. Di antaranya adalah cahaya di atas sirat. Di atas sirat pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Yauma taral mu'minina wal mu'minati nuruhum yas'a baina aydihim, dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surat Al-Hadid, yauma taral mu'minina wal mu'minat
yas'anuruhum baina aydihim wa min khalfihim, dan seterusnya. Kalian melihat pada hari kiamat kelak kaum mukminin, kaum mukminat, cahaya mereka menyala di hadapan mereka. Ya. Yas'anuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, sebelah depan, sebelah kanan nampak cahaya mereka. Busyrakumul yauma jannat. Kabar gembira bagi kalian untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini tadi kita jelaskan tadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah memiliki sifat zatnya bersifat cahaya, tapi cahaya Allah tidak sama dengan cahaya yang lainnya. Nah, sebagian ahlul bidah mereka mengingkari sifat zat Allah bercahaya. Kata mereka, gimana Allah bercahaya ya? Kalau Allah bercahaya berarti kelihatan, Allah tidak kelihatan. Dan Mu'tazilah menolak, Jahmiyah menolak. Padahal Imam Ahmad dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah waz Zanadiqah menyebutkan Allah bercahaya, Allah memiliki sifat cahaya. Ya. Allah memiliki sifat. Jadi cahaya, ada cahaya yang merupakan sifat Allah, nur, ada hijab Allah cahaya, ada Allah menciptakan cahaya. Nah, yang diingkari oleh ahlul bidah adalah sifat zat Allah yang bercahaya. Padahal ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan sebagian Asy'ariyah mutaqaddimin yang terdahulu kullabiyah, mereka menetapkan sifat cahaya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang Asy'ariyah mutaakhirin mereka menolak. Ya, mereka menolak. Kata mereka maksudnya cahaya Allah, maksudnya Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi, ya, atau Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah pengatur langit dan bumi, ya. Dan seperti itu mereka takwilkan. Padahal di antara doa Nabi SAW ketika salat malam, Nabi berdoa, Allahumma anta nurus samawati wal ard wa man fihin, ya. Walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa man fihin, ya. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihin, ya. Ya Allah, engkau adalah cahaya bagi langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kemudian engkau adalah pengatur langit dan bumi, ya. Dan apa yang ada di situ langit dan bumi. Jadi beda, Nabi membedakan antara cahaya dengan makna pengatur, tidak disamakan. Jadi tidak pantas ditakwil, tidak pas ditakwil. Cahaya maksudnya pengatur, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kedua, insyaallah di sini kita sampaikan tentang amal-amal apa saja yang bisa membuat kita meraih cahaya, terutama ketika kita di hari kiamat, ya. Amal apa yang membuat kita dapat cahaya? Wallahu a'lam bishawab. Tolong dihapus. Saya lupa juga satu, ya, di antara cahaya yang benar-benar ada adalah cahaya di kuburan, ya, cahaya di kuburan. Sebagaimana Nabi SAW berdoa kepada sahabat Abu Salamah, wa nawwir ala qabrih. Kata Nabi SAW, wa nawwir ala qabrih. Ini dua cahaya yang penting yang ingin kita bahas. Bagaimana cara mendapatkan dua cahaya ini? Cahaya di kuburan, cahaya di hari kiamat kelak. Baik, sekarang kita bahas tentang sebab-sebab meraih cahaya. Sebab-sebab meraih cahaya dari Allah. Ya. Bahkan cahaya terkadang Allah berikan di dunia secara konkret, sebagaimana dalam suatu hadis ketika Usaid bin Hudzair dan Abbad bin Bishr, dua sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka keluar dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka lewat kegelapan, tiba-tiba Allah berikan cahaya seakan-akan lampu bagi mereka. Ini di antara karomah para sahabat. Karomah, maka ada lampu menemani mereka berdua, yaitu Usaid bin Hudzair dan Abbad bin Bishr. Kemudian ketika mereka harus berpisah jalan, satu pulang ke rumahnya, pulang ke rumahnya, cahaya tersebut terbelah menjadi dua, ya. Dan ini benar-benar mereka dapat cahaya yang real, yang nyata. Allah berikan kepada dua sahabat, Usaid bin Hudzair dan Abbad bin Bishr, dua-duanya dari Al-Ansari, dari kaum Ansar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Apa amal-amal saleh yang bisa membuat kita meraih cahaya dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, tentu bertakwa kepada Allah. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih
yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Dalam surat Al-Hadid kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Suruh bertakwa kepada Allah, bertakwa. Kemudian apa? Wa aminu bi rasulihi, beriman kepada Rasul. Kepada Rasul. Ya. Apa yang Allah akan berikan? Yu'tikum kiflaini min rahmati. Allah berikan dua bagian dari rahmat Allah. Wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi. Allah berikan cahaya. Cahaya yang kalian berjalan di atasnya. Itu cahaya keimanan. Wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini cahaya di dunia. Ketika seorang bertakwa kepada Allah akan berikan cahaya kepada dia sehingga dia berjalan di atas cahaya dalam menjalani kehidupannya, bagaimana menghadapi pekerjaannya, bagaimana menghadapi istrinya, bagaimana menghadapi suaminya, bagaimana bermuamalah dengan anaknya, bagaimana bermuamalah dengan anak buahnya, bagaimana bermuamalah dengan tetangganya. Ada cahaya yang membimbing dia. Syaratnya bertakwa, beriman kepada Rasulullah SAW. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Allah menjadikan kalian cahaya untuk berjalan di atasnya. Ini cahaya maknawi tentunya, ya. Dengan bertakwa kepada Allah seorang bisa meraih cahaya, ya. Ya, misalnya dalam hadis juga tentang apa, misalnya membaca surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi juga Allah akan berikan cahaya dari Jumat satu ke Jumat berikutnya. Maksudnya apa? Dengan baca surat Al-Kahfi, maka orang akan dibimbing sampai pada Jumat berikutnya. Maka seorang berusaha baca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat dengan serius agar dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sampai Jumat berikutnya. Ya. Kemudian di antaranya adalah yang menakjubkan agar dapat cahaya di dunia adalah menundukkan pandangan. Dalam bahasa Arab, ghaddul basar. Jangan melihat hal yang haram. Ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, ya. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam beberapa bukunya seperti dalam kitabnya Da'wah Dawa atau Jawabul Kafi, demikian dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin. Beliau sebut tentang keutamaan menundukkan pandangan sekitar 10 keutamaan menundukkan pandangan, di antaranya adalah diberi cahaya. Hatinya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi cahaya pada hatinya. Ya, Allah memberi cahaya pada hatinya. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan sesuatu yang dia senangi karena Allah Subhanahu wa taala. Man taraka syai'an la awadahu Allah khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan ganti baginya yang lebih baik. Sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan seorang kalau dia menundukkan pandangan, dia akan merasakan kelezatan ibadah sampai hari kiamat, ya. Kenapa? Dia meninggalkan sesuatu yang lezat. Mata punya syahwat, ya. Mata punya syahwat, sebagaimana mulut punya syahwat, kemudian punya syahwat. Mata juga ingin lihat sesuatu yang menyenangkan dilihat. Di antaranya hal yang haram, tentang foto-foto wanita atau video-video yang tidak halal untuk kita lihat. Maka itu suatu kelezatan yang ingin dilihat oleh mata, tapi kalau kita tidak melihat atau tatkala kita segera memalingkan pandangan kita, dan itulah panah dari syaitan, maka Allah akan gantikan yang lebih indah. Di antaranya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, diikuti oleh murid Ibnu Qayyim rahimahullah taala, itu Allah memberikan iman kepada hatinya, cahaya kepada hatinya, dan Allah memberikan kelezatan ibadah dalam ibadahnya. Karena bisa jadi seorang tidak merasakan kelezatan dalam ibadah, kenapa? Karena dia mengumbar pandangannya. Ini di antara hikmahnya kenapa kalau kita baca surat An-Nur, sebelum firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard, itu ayat 35. Sebelumnya Allah menyebut tentang masalah tundukan pandangan. Saya lupa ayat nomor berapa. Yaitu ya ayyuhalladzina qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya. Sebentar. Dalam surat saya bingung. Jadi ayat tentang menundukkan pandangan itu pada ayat
30-31. Setelah itu ayat 35 Allah menyebutkan tentang masalah cahaya Allah. Jadi perintah menundukkan pandangan. Ini ingat, ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan ya. Ayat surat An-Nur 24 ayat 31. 30 dan 31 ya. 30 31. Dan selanjutnya masih berkaitan dengan pernikahan. Kemudian permisalan cahaya keimanan. Ada surat Al-An-Nur 24 ayat 35 ya. Ibnu Qayyim mengatakan wallahu alam bisawab, disebutkannya permisalan tentang keimanan yaitu Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah. Seterusnya setelah ini Allah sebutkan ayat tentang keimanan setelah masalah perintah untuk menundukkan pandangan. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasta'un wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ya, wal yadribna bi khumurihinna ala wujuhihim dan seterusnya. Allah mengatakan katakan kepada orang laki beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, itu lebih suci bagi mereka dan Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan katakanlah kepada wanita mukminah untuk menundukkan pandangan mereka. Jadi bukan laki-laki saja yang menundukkan pandangan, perempuan juga menundukkan pandangan. Kalau dia melihat seorang laki kemudian dia terpesona, kagum, tundukkan pandangan. Yang dilihat siapapun, mau dia lihat adalah suami orang, mau dia adalah ustaz, mau dia lihat adalah artis, siapapun dia lihat, kalau dia ada ketertarikan segera dia tundukkan pandangan. Pendapat yang benar bahwa hukum asal wanita melihat laki tidak haram, tetapi sepakat ulama kalau timbul fitnah hukumnya haram, ijma ulama. Beda dengan lelaki pada hukum asalnya tidak boleh melihat wajah wanita kecuali ada kebutuhan, ada keperluan baru dia boleh melihat selama dia bisa menjaga dirinya ya. Oleh karenanya jika seorang menundukkan pandangannya maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dua kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ada banyak ya. Ibnu Taimiyah menyebutkan tiga terutama firasat, kelezatan dalam beribadah dan cahaya iman dalam hati seseorang ya. Jadi akan diganti dengan cahaya pada hatinya ya. Kemudian apa tadi? Kelezatan beribadah. Kemudian kuatnya firasat yang kuat. Firasat yang kuat. Kita sekarang di zaman yang kalau mau dapat cahaya dari ini sangat banyak, karena setiap kita buka HP pasti kita terpancing untuk melihat yang haram-haram, maka segera kita palingkan. Kalau kita palingkan maka insya Allah diberi cahaya. Allah musta'an. Baik, yang berikutnya agar mendapat cahaya, perbanyak salat. Salat wajib dan salat sunnah. Ya. Wajib dan sunnah. Yang perbanyak tentunya salat sunnah ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-salatu nurun." Was-salatu nur. Salat adalah cahaya. Nah, cahaya di sini di mana? Di mana maksud cahayanya? Pendapat yang kuat ini umum. Ya. Umum termasuk cahaya di dunia dengan Allah memberi bimbing kepada kita, termasuk cahaya tatkala di alam barzakh. Allah berikan cahaya kepada penghuni kubur, kemudian tatkala di padang mahsyar. Tatkala orang terjebak dalam kegelapan, ya. Ketika Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, aina an-nasu aina an-nasu yawma yubaddalu al-ardu ghairu al-ardi?" Di mana manusia yauma tubaddalu al-ardu ghairu al-ardi was samawat? Di mana posisi manusia ketika bumi diganti dengan bumi yang lainnya, langit diganti dengan lainnya? Kata Nabi SAW, "Fi dzulmah dunal jisr." Manusia berada dalam kegelapan sebelum sirat. Maka orang perbanyak salat maka dia akan mendapat cahaya ya. Kemudian di antaranya berjalan ke masjid ya. Berjalan ke masjid untuk salat berjamaah. Untuk salat berjamaah. Terutama salat Isya dan salat subuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masya'in fi dhulam
ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan, yaitu menuju masjid, ilal masajid, menuju masjid, maksudnya salat Isya sama salat subuh yang mereka berjalan kegelapan. Apa yang mereka dapatkan? Bin nurit tam yaumal qiyamah. Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Pada hari kiamat, ya. Kemudian di antaranya taubat nasuha. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Dalam surat At-Tahrim, ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyyu wal ladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Dalam surat At-Tahrim. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat, ya. Ya. Apa ganjarannya? Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah akan masukkan dalam surga. Allah tidak akan menghinakan kalian. Pada hari kiamat kelak, nabi dan orang beriman tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk tidak menghinakan mereka, nuruhum yas'a baina aydihim. Cahaya mereka besar di depan mereka, di sebelah kanan mereka. Beda dengan orang munafik, Allah hinakan, Allah kasih cahaya, Allah matikan, padamkan cahaya tersebut. Orang beriman tidak, cahaya mereka ada di depan mereka. Bahkan mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Di sirat, di sana di padang mahsyar mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Ya. Sehingga Allah sempurnakan cahaya mereka, mereka bisa melewati sirat dengan mudah. Kemudian di antaranya untuk meraih cahaya Allah, berdoa. Berdoa minta cahaya. Terutama ketika pergi ke masjid. Doa di antaranya berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, ya, wa an yamini nuran, shimali nuran, fawqi nuran, tahti nuran, wa ja'alni nuran, ya. Ya Allah, jadikanlah hatiku bercahaya, jadikanlah penglihatanku bercahaya, jadikanlah cahaya pada pendengaranku, itu cahaya pada hatiku, cahaya pada penglihatanku, cahaya pada pendengaranku. Kemudian jadikanlah cahaya di depanku, cahaya di belakangku, di samping kananku, samping kiriku. Wa ja'alni nuran, jadikanlah aku cahaya. Ya. Jadikanlah aku cahaya. Kita berdoa kepada Allah agar diberi cahaya. Ini di antara hal-hal yang mungkin bisa membuat kita meraih cahaya dari Allah di dunia maupun di akhirat, di alam barzakh maupun di padang mahsyar. Secara umum, semua ketakwaan akan buat kita bisa meraih cahaya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.